Jadi, bukan konten komparasi, maaf, tapi emang mirip soalnya. Ntar kita bahas lebih lanjut soal JPN sama JPX, ada lagi NFJ, kayaknya ini mirip-mirip juga soal helmnya. Sekarang kita fokus ke helm JPN Kyoshi yang banyak banget request di kolom komentar, di YouTube, di DM Instagram, banyak komentar, ini JPN Kyoshi. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Chronobi bareng gue Rizandi. Sekarang kita bakal ngebahas soal JPN Kyoshi ini, tapi sebelum gue ngebahas lebih detail, gue pengen kalian ingat satu hal soal harga dari helm ini. Jadi helm ini tuh harganya 550.000 yang gue dapetin di marketplace, mungkin harga retailnya segitu juga, gue belum tahu pasti. Jadi selama nonton video ini, ingat harganya itu ini 550.000. Dan ngomongin soal harganya di segmen tersebut, ini kayaknya segmen paling ramai di motorcycle enthusiast. Banyak banget minatnya di range harga segitu dari 400 sampai ke 700. Banyak banget kompetitornya, lagi panas-panas lagi otot-ototnya, ada JPX, ada Kairos, ada RSV, SV300, jadi cukup menantang banget untuk segmen tersebut. Dan sekarang kedatangan lagi yang baru open face dari JPN Kyoshi. Sekarang kita bahas lebih detail, mulai dari si eksterior dulu. Secara desain helm ini sebenarnya punya karakter yang sporty, garis-garisnya cukup tegas dari depan ke belakang. Ini garisnya lurus banget sebelah sini. Lalu garis bagian atasnya dia tuh nyatu ke bagian spoiler. Jadi ya aura sportinya kelihatan dari sisi sebelah situ. Dan yang mencolok perhatian gue sih sebenarnya bagian cheek guardnya di sini yang lebih maju ke depan. Ini ciri khasnya helm-helm cruising, touring, open face biasanya kayak gini. Emang sama dengan beberapa varian yang lain seperti NFJ, Kairos, dia punya cheek guard yang lebih panjang di sini. Jadi tipenya seperti itu. Lalu ventilasinya di sini, ini ventilasinya ngingetin gue sama bentuk dari Aerovalor sebenarnya di sini tuh. Dia mekanismenya sliding, nggak terlalu kerasa kunciannya, cukup ringan banget untuk mekanismenya. Dan untuk di bagian belakang spoiler di sini, ini ciri khas helm kekinian, harus ada spoilernya. Tapi ukurannya dia cukup pas, nggak terlalu besar, terlalu kecil juga. Dan untuk outlet ventilation di sini, dia ada di cover pakai ram kawat gitu. Ntar kita lihat IPS-nya seperti apa, lubang ventilasinya seperti apa, apakah bisa bekerja secara optimal atau enggak. Itu untuk bagian eksteriornya. Lalu di bagian lainnya untuk eksterior, ngomongin soal brandingannya, dia cukup minimalis, hanya ada di sebelah sini ada tulisan JPN kedua sisi, dan di belakangnya ada tulisan JPN juga dengan branding yang sama, di depan juga sama, dan satu di depan. Cuman gue kurang serak sama font dari Kyoshi-nya kalau gue boleh berpendapat soal desainnya. Tulisan Kyoshi-nya menurut gue mau ke arah Jepang kolosal, cuman nggak nyampe pesannya menurut gue. Jadi ini menurut gue terlalu kurang modern, kurang futuristik, cuman historical juga dia nggak dapat gitu menurut gue. Ini masih biasa aja untuk tulisan si Kyoshi-nya. Untuk finishingnya, dan ini warna hitam yang gue beli, sayangnya udah banyak swirl, padahal ini helmnya masih baru, belum pernah gue pakai ke jalan juga, tapi udah dapat banyak swirl. Itu mungkin yang concern gue untuk sebuah helm baru, tapi gue dapetnya udah banyak swirlnya. Untuk bentuk visornya di sini terlihat kayak bentuknya flat atau semi flat dia, dan untuk good point-nya dia tuh bentuknya nyatu banget dengan shell-nya. Jadi nggak ada rongga. Seharusnya biasanya lebih kedap dengan bentuk visor seperti ini. Dia nyatu banget shell bentuknya dengan si shell-nya. Lalu ada visor lock di sini. Cuman yang gue rasain visor lock-nya nggak terlalu mengunci kuat. Jadi di posisi manapun gue bisa ngebuka. Padahal kalau visor lock biasanya harus diangkat dulu, cuma ini nggak perlu diangkat juga tetap bisa kebuka. Jadi belum bekerja secara optimal menurut gue untuk visor locknya. Lalu ada visor hook juga di sini seperti biasa untuk menahan visornya keluar dari tracknya. Lalu untuk face shield holdernya dia punya finishing carbon lux di sini. Ini finishingnya carbon lux, bukan berbahan karbon, cuman finishingnya aja terlihatnya luxnya ini karbon. Mekanismenya ini mirip kayak NFJ dan juga JPX Nova X di sini. Lalu untuk mekanismenya atau feel waktu kita naik turun ini si visornya, menurut gue ini agak kasar, nggak smooth. Cuman emang ada steppingnya terlihat dari si racketnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini waktu ngebuka sampai akhir. Nah ini kerasa banget, suaranya cukup kasar. Tapi mudah-mudahan aman. Dan info terakhir soal visornya, ini tuh helm bertipe single visor, jadi dia nggak ada sun visor. Dia single visor aja. Ini bisa jadi kelebihan atau kekurangan tergantung teman-teman. Biasanya banyak yang suka juga single visor, cuman
helm ini buat teman-teman yang butuh sun visor, sayangnya belum ada sun visor di helm ini. Dan untuk material dari helm ini, untuk material shellnya dia berbahan termoplastik yang bersertifikasi SNI. Yang gue tahu di sini, yang terlihat di helmnya ini hanya SNI dan hanya ada satu ukuran shell size. Jadi ini hanya satu shell size dan dimensinya menurut gue ini cukup besar banget enggak, dia cukup compact untuk sebuah helm cruising, open face bertipe cruising. Ini cukup normal lah gitu, nggak kekecilan, nggak kegedean juga, jadi ini kayaknya cukup pas aja sih untuk si shellnya. Dan dia besarnya sih bukan besar ke pinggir, tapi dia lebih panjang ke sana gitu, bukan tipe helm yang besar ke samping atau lebih rounded gitu. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Nah, yang pertama di interiornya, di sini untuk sistem pengunciannya, dia menggunakan double bearing lock system di sini, which is ini lebih paling safe, tapi tergantung material yang dipakainya juga. Menurut gue ini materialnya bukan yang terbaik. Menurut gue ini secara subjektif yang gue pegang di sini. Dia punya dua settingan juga untuk pengunciannya, ada dua buah snap button di sini, jadi ada dua, tergantung ukuran yang kalian mau untuk kuncinya. Dan untuk warna paddingnya di sini dia berwarna gelap dominasinya. Ini bahannya mirip dengan beberapa brand lain, cuman nggak akan gue sebutin, gue lebih fokus ke helm ini aja. Ini bahannya cukup halus banget malahan untuk bagian dalamnya. Ini ada bagian kulit setirnya juga di sini dengan stitching warna merah dan warna putih. Jadinya ada aksen lebih berwarna gara-gara ada stitchnya di sini. Lalu di bagian depan di sini untuk bagian cheek pad dia ada juga bahan mesh di sini yang perforated, berlubang. Cuman dia nggak nyentuh kulit kita, jadi ini aman. Ini harusnya buat jalur udara juga masuk ke bagian cheek padnya sih. Sekarang kita coba buka si padding-paddingnya. Apakah bisa dibuka semua? Oke. Jadi helm ini neck rollnya nyatu dengan bagian cheek pad, yang berarti cheek padnya sini lebih panjang untuk bentuknya, dan ini bagian front padnya. Yang langsung menarik perhatian gue soal snap button dari si cheek pad ini jarang banget. Ini kayak dipakai di kemeja-kemeja atau di lebih ke fashion garment. Jadi ini pakai snap button itu berbahan stainless mungkin ya, atau aluminium, gue nggak tahu materialnya apa. Cuman biasanya pakai plastik. Kenapa rata-rata helm pakai plastik? Karena dia lebih safe untuk ke kepala kita. Kalau misalnya kita crash, berbahan plastik itu nggak akan terlalu berdampak besar atau impactnya sangat kecil dibandingkan dengan berbahan stainless atau yang lainnya gitu. Nah, ini bahannya bukan plastik. Gue baru nemu sih untuk helm yang gue review di sini ya. Gue baru nemu yang bahan snap buttonnya menggunakan material seperti ini, dan di atasnya pakai velcro gitu. Dan bawahnya diselipin doang ke antara IPS dan shellnya. Dan untuk front padnya ini materialnya halus banget, kayak untuk daleman fleece gitu, yang bisa kalian bayangin. Untuk materialnya ini bagian depannya dia diselipin doang, dan bagian belakangnya di sini sama, dia snap button berbahan yang bukan plastik gitu. Dan fokus ke IPS-nya di sini, ini kayaknya IPS-nya hanya ada satu juga ukurannya. Jadi yang berbeda ukurannya setiap size helmetnya tuh hanya paddingnya sepertinya, karena kalau ngelihat dari bentuknya IPS-nya nih hanya biasa banget menurut gue. Nggak ada jalur untuk udara, nggak ada garis untuk udara. Dia kelihatan ada lubang 4, dan untuk nahannya dia namain lagi busa di sini di bagian tengah tengkorak kepalanya untuk nahan kepala kita biar nggak langsung menyentuh ke IPS-nya. Overall gue tidak impresif dengan bentuk dari si IPS-nya di sini menurut gue sih. Dan misalnya kalau gue pegang juga seharusnya kan dia punya konstruksi yang lebih solid. Cuman gue nggak ngerasain solidnya itu dari si IPS-nya di sini gitu. Walaupun ya gue tidak bisa memastikan secara objektif. Ini menurut pandangan gue aja untuk IPS-nya. Ya begitulah, dan belum ada slot untuk speaker intercom. Walaupun good point-nya di sini dia udah ada IPS di bagian cheek pad, tapi dia nggak ada speaker untuk slot intercom juga di sini gitu. Ruangan cukup besar, bisa juga sih untuk dipakai untuk intercom, untuk speaker. Cuman sayangnya dia belum ada slot yang khusus untuk masang speaker intercom. Oke, itu untuk interiornya. Sekarang kita lanjut ke bagian fitment. Oke, sekarang kita masuk ke segmen fitment. Gue bakal coba helmnya. Ini helmnya size-nya M. Sementara lingkar kepala gue tuh 55 sampai 56. Kita coba dulu. Tadi sih tulisan di cheek padnya dia tulisannya 5758. Karena emang size M tuh segitu, 5758. Cuman ini kita coba apakah harus down size, up size, atau malah true size.
Oke. Ngomongin soal size helmnya dulu, yang 5758, ini di kepala gue yang 55 sampai 56 tuh ini ada longgar sedikit. Jadi kemungkinan besar ini helmnya true size. Jadi kalau misalnya kalian biasa pakai size M, di helm yang true size, misalnya diukur ke kepala kalian tuh 57 sampai 58, seharusnya ini fit pakai helm yang size M. Fitnya tuh fit meluk gitu, kalau menurut gue. Dan ini cheek padnya juga cukup tebal, jadi walaupun ini size-nya lebih besar sedikit untuk kepala gue, cuman untuk bagian cheek padnya ini pas banget, enak, nyaman. Karena emang dia tuh tipenya cruising, jadi dia lebih ke depan di sini, lebih nge-cover tulang pipi, dan emang enak untuk fitment kayak gini. Ini mirip juga dengan beberapa brand lain. Gue suka dengan fitment helm open face cruising seperti ini. Lalu soal glasses fitnya, kita coba dulu apakah helm ini nyaman untuk yang berkacamata. Ini helmnya untuk yang berkacamata sebenarnya cukup nyaman. Dia ada ruang kosongnya juga, gua nggak kepentok juga, bisa gua atur. Tapi dengan catatan ini frame yang gua pakai cukup tipis. Entah kalau misalnya kalian pakai yang lebih besar yang lebih tebal. Cuma untuk kacamata gue ini nggak ada masalah sama sekali gitu. Ini enak banget. Oke, sekarang kita coba dulu visornya, dan auto nutup rasa sih ini emang lebih kedap. Karena emang visornya sini nutup banget, nggak ada celah sama sekali. Cuman di luar itu gue nggak sambil kerasa banget soal fitmentnya yang sebenarnya untuk bagian front plate-nya nggak menyentuh secara keseluruhan. Jadi dia cukup kerasa neken bagian tengahnya yang tadi ada busa tebal di tengah tuh, ini kerasa banget neken ke tengkorak gue. Entah kalau misalnya tadi pakai sejam atau 2 jam, cuman selama yang gue pakai di studio ini beberapa menit ini masih nyaman-nyaman aja, walaupun kerasa ngeganjel aja gitu, nggak fit, nggak meluk semuanya untuk crown pad-nya gitu. Cuman untuk shake pad-nya ini good point, minusnya menurut gue hanya di bagian crown pad-nya aja. Untuk fitment-nya, dan helmnya ringan banget. Gue nggak tahu ini beratnya berapa, ntar gue coba lihat di belakang labelnya. Ini helmnya ringan, mungkin karena material dan IPS-nya juga yang menyebabkan helm ini jadi lebih ringan menurut gue, kayak gitu sih gitu. Oke, dan visornya ini cukup clean, nggak ada distorsi sih kayaknya. Cuman ntar kita lihat di jalan, mudah-mudahan gue bisa ambil shot road review. Ini kerasa juga banget, berisik banget untuk mekanisme visornya, walaupun secara fungsi tidak ada masalah. Menurut gue untuk helm Japan Kyoshi ini di harga 550.000 dia punya kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya dia punya desain yang emang masuk ke tren saat ini, ke segmen yang saat ini lagi rame banget. Ini bentuk seperti ini. Lalu untuk kelebihan lainnya, gue suka soal fitmentnya atau bentuk shellnya yang cruising open face. Dan untuk kekurangannya di sini, sayangnya dia belum ada slot untuk speaker intercom. Yang pertama. Terus yang kedua, gue ngerasa IPS-nya tuh dia nggak solid gitu. Gue ngerasa nggak berbeda dengan beberapa brand lain atau berbeda dengan yang pernah gue pakai. Ini subjektif, menurut gue IPS-nya kurang solid aja gitu, masih biasa aja gitu, tidak ada jalur udara gitu. Cuman ya itu gue susah untuk menilai secara objektif untuk IPS-nya. Cuman itu yang gue lihat untuk IPS-nya. Selebihnya ini udah oke juga sih. Untuk sistem penguncian udah menggunakan double daring. Ya, sekarang tinggal diberikan lagi ke teman-teman sih, ke teman-teman semua soal helm ini apakah worth it atau enggak di harga 550.000. Harganya cukup berat untuk berkompetisi menurut gue, karena brand lain juga di harga segitu, tapi ada beberapa brand yang punya fitur lebih. Tapi ya itu dibalik lagi ke kalian, kalau misalnya kalian suka helm ini secara desain, dan dia punya tipe helm open face kayak gini, open face cruising, menurut gue ini bisa jadi opsi buat teman-teman semua, walaupun ada beberapa brand lain juga. Ya, balikin ke selera lagi sih menurut gue untuk yang lainnya. Cuman untuk kesimpulan dari gue, untuk 5,5 ini sedikit overpriced dengan yang disuguhkan gitu menurut gue. Cuman ini masih ada ruang untuk berkembang dari pihak JPN untuk mengembangkan helm ini, kan ini kayaknya helm pertama dari JPN Helmet yang punya
apa ya, desain yang cukup menarik di segmen motorcycle enthusiast gitu. Mudah-mudahan bisa terus berkembang sih sebenarnya gitu, karena desainnya udah oke sih, dan juga dia juga punya pabrik yang emang seharusnya mumpuni, part of sejahtera motor Indonesia. Dia pemain yang cukup besar, seharusnya dia bisa berkembang lebih jauh sih menurut gue ya untuk helm JPN Kiosk ini. Jadi bisa bawa nama brand lokal makin maju lagi lah gitu. So sekian review dari gue soal helm JPN Kiosk ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya ada saran boleh tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke Instagram. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.